Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Kaki-kaki senyap ya. Pada kapasitas Setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kali 3, perkiraan saya bisa 4 sampai 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. ya pengakuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Merdeka! Memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita semuanya harus berhitung. Tidurnya di mana? Anak-anaknya sekolah di mana? Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap? Sabtu Minggu, kalau weekend, anak-anak diajak bermain kemana? Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul, bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam pemberitaan apa ini ya? Ada sebuah berita yang lagi viral. Nah, beritanya seperti apa? Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Udah gak disebut katanya. Yang Siapa nih ngedit? terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Halo. Pendukung Mulyono biar nggak cerdas tapi waras. Masa orang waras ditipu sama janji-janjinya Mulyono, diem aja. Mana 10 tahun lagi. Masa orang waras lebih mendahulukan pengetahuan dibandingkan dengan pengetahuan. Bank Dunia, harga beras Indonesia termahal se-ASEAN tapi pendapatan petani rendah. Ini pasti Bank Dunia anak abah nih, barisan sakit hati. FOMO. Orang petani seneng kok pemerintahan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sering turun ke sawah-sawah. Jangan kayak gitu dong. Pokoknya nih di zaman pemerintahan Pak Jokowi itu petani sejahtera. Buktinya pada milih berkelanjutan. Tuh lihat. Tapi beritanya begini, beras termahal di ASEAN, pengangguran terbanyak di ASEAN, apalagi tuh ya kan, aparat penegak hukumnya terkorup di ASEAN, apalagi tuh banyak banget pokoknya, pajaknya paling tinggi di ASEAN. Wede, lama-lama dapat gelar juga nih di ASEAN nih. Ini anak abah nih, orang Bank Dunia aja anak abah. Gila. Udah biasa ke IKN belum? Kalau belum jangan ya dek ya. Ya itu mah khusus kalian yang mendukung keberlanjutan. Kalau saya mau ogah sedepat jin buang anak. Udah mah mangkrak, mana berbau hutang pula. Bang, apa perbedaan JIS dan IKN? Sebenarnya sama aja sih, sama-sama berbentuk bangunan. Bedanya JIS itu dipikirkan baru dikerjakan, sementara IKN dikerjakan tapi tidak dipikirkan. Miss Julie. Aduh, kalian inget gak kasus yang berhubungan sama Fafa sama keluarga Jokowi CS lenyap, seperti kasus si Andrew Andika yang ketangkep kasus narkoba? Mana beritanya? Nggak ada. Semua yang berhubungan sama keluarga mereka, teman-teman deketnya mereka, yang satu manajemen, satu silker, lenyap tanpa bekas. Soalnya buzzernya sebuah serba cepet-cepet tutupin, ya kan?
si Prajongos cepet-cepet nutupin. Kalau yang berhubungan sama Fufafa, ya sibuk basernya, pendukungnya nyebokin. Makanya kalau nggak bodoh, nggak tolol, mereka itu ya tidak pendukung Jokowi. Itu aja intinya. Kalau pendukungnya Jokowi itu kan sibuk nyebokin kesalahannya mereka, ya kan? Kalau saya pendukung misalnya, kalau orang yang salah ya harus dikritik, itu namanya pendukung. Kalau orang-orang yang dukung tuh lucu, orang yang udah salah sibuk dicebokin. Kalian tuh pendukung atau menyembah, ya kan? Pastilah mereka menyembah. Kalau mendukung, otomatis yang salah akan diberi tahu salah, dikasih tahu salah, dikritik. Kalau menyembah, ya kan? Yang salah pasti sibuk dicebokin. Salam waras. Salam waras. Ya gini lah orang kalau bacanya komik Shinchan. Statement ini secara nggak sadar sebenarnya dia sedang mengakui bahwa dia itu dung. Kenapa gitu? Coba kita flashback ke 2018 soal isu yang dilempar Prabowo waktu itu bahwa 2030 Indonesia bubar. Itu berdasarkan novel fiksi Ghost Fleet, Novel of the Next World War. Diketawain. Diketawain sama orang yang bacanya komik Shinchan. Coba tuh kan kemarin baru banget tuh keluar lagi statement perang dunia sudah di depan mata. Udah nggak ketawa lagi dia. Adalah. Ini bisa disebut Kaisang sedang membongkar borok dari bapaknya sendiri sekaligus membongkar borok dari mantan gubernur Jatim. Coba Sang Kaisang kalau sekarang udah tahu Jember itu stuntingnya masih tinggi, tanyain ke bapakmu sebelum lengser. Selama jadi presiden 2 periode 10 tahun, kemarin ngapain aja kok bisa daerah di Pulau Jawa masih ada stunting tinggi? Tanyain juga tuh ke mantan gubernur Jatim, Khofifah, yang kemarin juga sempat jadi tim ses dari Prabowo Gibran di Pilpres. Kok bisa di daerah Jember, daerah yang notabene tidak terlalu jauh dengan ibu kota Jatim yaitu Surabaya, angka stuntingnya tinggi? Coba tanyain juga ke mantan wakil gubernur Jatim, Emil Dardak, yang kemarin juga sempat jadi jubir Prabowo Gibran di Pilpres. Ngapain aja selama dia jadi wakil gubernur? Kok bisa-bisanya di daerahnya masih ada stunting tinggi? Tanyain ke mereka berdua. Selama jadi kepala daerah Jatim, mereka berdua ngapain aja? Kok bisa di daerahnya masih ada stunting tinggi? Jangan lupa mereka berdua itu memperpanjang jabatan loh. Udah memperpanjang jabatan kok bisa di daerah yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota Jatim yaitu Surabaya angka stuntingnya tinggi. Pertanyaannya, kalau daerah dekat Surabaya aja tidak diperhatikan oleh Khofifah dan Emil Dardak, lah apa kabar daerah-daerah perbatasan Jatim? Kalau di Jember kasus stuntingnya tinggi, itu berarti kinerja dari mantan gubernur dan wakil Khofifah dan Emil Dardak itu bobrok. Udah bobrok sempet-sempetnya jadi tim ses dan jubir di Pilpres. Sekarang malah nyagup lagi. Kerja ya gak becus, sekarang nyagup lagi. Apa nggak makin rusak itu Jawa Timur? Menurut kalian gimana setelah melihat beritanya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.